Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 KKN UINSU ingin membuat video tentang responsi masyarakat terhadap COVID-19. Gimana sih Rip respon mereka? Iya gimana sih Rip jawaban dari respon mereka terkait COVID-19 ini? Kalian ingin tahu? Yuk kita simak video. Ini sebentar. Ya, kami dari mahasiswa UINSU ini Mas sedang melakukan KKN dari Depma. Nah, kami ingin minta respon masyarakat terhadap dampak COVID saat ini gitu Mas. Baik dalam bidang kesehatan ataupun yang sejenisnya. Boleh Mas? Boleh. Oke, terlebih dahulu mungkin bisa perkenalkan dirinya, namanya siapa dan profesinya saat ini sebagai apa? Nama saya Fadli. Sekarang profesi saya sebagai wartawan TVRI bagian pemberitaan. Iya, Mas. Kira-kira nih Mas di masa COVID ini gitu, menurut Mas protokol kesehatan yang dibangun pemerintah itu efektif nggak untuk mencegah penyebaran COVID di Sumatera Utara ini khususnya Mas? Selama ini pemerintah sudah membuat peraturan di setiap daerah untuk menggunakan masker dan seluruh masyarakat harus mematuhinya, terlebih-lebih kita sebagai warga negara Indonesia yang taat peraturan terhadap undang-undang. Nah, berdasarkan profesi sendiri nih Mas, kan Mas ini katanya tadi wartawan nih. Kira-kira dalam dunia wartawan ini kan pasti banyak sekali resiko yang mungkin ya atau orang-orang yang menemui. Mungkin tips dari Mas sendiri untuk menjaga kesehatan pribadi sih. Yang pertama kita harus disiplin ya. Disiplin itu dalam kebersihan. Ketika kita kalau orang Islam harus berwudu gitu kan, benar-benar berwudu, dan jika ada hand sanitizer itu harus kita pergunakan dengan baik. Itu saja sih. Nah, kalau misalnya dampaknya sendiri nih Mas, ini kan profesinya sebagai wartawan, kira-kira dampak COVID yang paling signifikan Mas rasakan dalam kehidupan kira-kira apa? Yang pertama, kita harus kenal terhadap COVID ini. Kita harus Kita harus kenal. Kita harus mempelajarinya meski kita tidak terkena dampaknya. Yang kedua, selanjutnya itu patuhi peraturan pemerintah. Itu sih yang harus diprioritaskan kan. Saya akan mewawancara Ibu tentang bagaimana dampak COVID-19 yang terjadi dan yang Ibu alami dalam keluarga Ibu. Kalau dampak COVID ini, kami merasa resah gitu, warga ataupun saya yang mewakili warga sini merasa resah dengan adanya dampak COVID-19 ini. Apakah Ibu mengalami kecemasan dan stres dalam menghadapi COVID-19 ini? Saya sebagai yang mewakili sendiri, saya merasa ada dampaknya stres dan merasa ketakutan karena dengan ada wabah ini yang tidak pernah kita alami selama ini, agak meresahkan seluruh warga ataupun senegara Indonesia ini merasa resah dan merasa ketakutan dengan ada wabah ini. Kemudian menurut Ibu, bagaimana kegiatan pembelajaran siswa-siswi ini selama di rumah? Apakah anak-anak tetap aktif dalam belajarnya atau tidak? Kalau saya lihat sendiri atau dari keluarga saya sendiri, anak-anak merasa bingung dan orang tua pun merasa resah karena kan tidak tepat untuk sasarannya. Selama ini kalau sekolah setiap harinya dan kalau sekarang ini 1 minggu hanya sekali, anak-anak merasa kebingungan lah gitu Kak untuk merasakan dampaknya COVID ini. Kemudian untuk keluarga yang mengalami ekonomi ke bawah, itu bagaimana pendapat Ibu tentang yang tidak mempunyai handphone untuk proses belajar mengajar anaknya? Kami sebagai seorang ibu yang mewakili dari ekonomi rendah merasa sangat sedih, merasa sedih, resah, gelisah untuk mendapatkan bagaimana anak-anak kami bisa membeli handphone. Sementara selama COVID ini berjalan, kami dari ibu-ibu atau warga sini merasa kuranglah perekonomian berdampaklah kepada kami, perekonomian kami merendah, tidak ada, sementara anak-anak kami butuh biaya. Kami merasa sebagai orang tua agak sedih untuk merasakan ini.
karena ekonomi kami tidak sanggup untuk membeli handphone yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah. Kemudian menurut Ibu, apakah protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan? Dengan adanya protokol kesehatan itu, kami warga seluruh Indonesia lah ataupun warga Desa Mekarsari ini sangat senang diadakan protokol kesehatan itu. Dengan kan kita orang Islam kan untuk kebersihan itu sebagian daripada iman. Dengan adanya kita cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dengan tetangga atau kawan, memakai masker, itu udah untuk menjagakan kebersihan kita. Jadi kita terhindarlah dari COVID. Kemudian menurut Ibu, apa dampak yang akan terjadi jika tidak menerapkan protokol kesehatan tadi? Kalau kita tidak sadar dengan adanya dampak itu, maka akan timbullah itu suatu musibah ataupun suatu penyakit untuk generasi yang akan datang. Kita merasa sedih kalau anak-anak kita itu terkena penyakit COVID ini. Jadi kami dari ibu-ibu harus menerapkan juga lah kepada warga agar sadar kiranya mampulah untuk menjaga kebersihan untuk diri sendiri dan untuk dusunnya atau desanya. Jadi bagaimana Ibu menjaga kesehatan di masa pandemi ini? Kalau kami sebagai warga telah diterapkan kepada Pak Kades ataupun Bu Kadus, harus di setiap rumah harus diadakanlah itu sabun air untuk cuci tangan. Setelah itu kita di rumah pun sebelum makan kita harus cuci tangan, sesudah makan kita cuci tangan dan memakai hand sanitizer itu tadilah untuk menjaga kebersihannya. Bila berpergian pun kita harus memakai masker, jaga jarak dengan tetangga, itulah seperti itu. Berarti seberapa besar Ibu mendukung keputusan pemerintah ini? Sangat besar sekali. Sangat besar sekali untuk dukungannya. Alasannya Bu? Alasannya dengan kalau kami sangat besar mendukung pemerintah untuk ini, semoga COVID ini cepat berakhir dan ekonomi masyarakat atau negara Indonesia ini nominal kembali dan warga akan stabil kembali untuk menjalankan perekonomiannya sehari-hari dan anak sekolah bisa berjalan lancar seperti biasa untuk pendidikannya. Dan warga pun menginginkan COVID itu berselesai agar warga mencari perekonomiannya dapat langgeng seperti biasanya. Terima kasih Bu atas waktunya. Kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanah air